Halo semuanya, nama gue Kevin. Di sini gue bakal mereview vlog kelompok gue dan juga beberapa kelompok teman gue untuk memenuhi UTS pengantar otomasi industri. Jadi yang gue review pertama ini adalah kelompok gue, yaitu kelompok 8, pembahasan mengenai otomasi industri mesin 3D printer. Kelebihannya, adanya efek transisi dari setiap pergantian scene sehingga lebih menarik. Lalu yang kedua, untuk materi, penjelasan kita fokus ke otomasi mesin 3D printer dengan pembahasan umum hanya mengenai otomasi industri, sehingga penyampaiannya mengenai mesin 3D printer lebih lengkap. Lalu yang ketiga, kita menjelaskan dan juga menghubungkan peranan antara mesin 3D printer dengan dunia industri dalam bentuk kelebihan dan juga kekurangannya. Lalu untuk kekurangan dari vlog gue, yang pertama, di beberapa scene masih ada suara yang terlalu kecil atau kurang jelas. Mungkin bisa didekatkan antara mic dengan mulut saat pengambilan video atau saat proses editing suara ditingkatkan. Lalu yang kedua, untuk materi, kita menampilkan video proses kerja dari mesin 3D printer, tapi tidak menyebutkan mesin 3D printer jenis apa. Jadi itu adalah mesin 3D printer jenis direct. Lalu yang terakhir, pada penjelasan kekurangan mesin 3D printer, terdapat kata kurang praktis, namun tidak dijelaskan lebih lanjut. Maksud dari tidak praktis di sini, jika 3D printer digunakan untuk produksi massal, tentunya hal ini sangat tidak praktis dalam segi biaya dan juga waktu, karena mesin 3D printer lebih efektif digunakan untuk membuat unit yang sedikit atau hanya prototype. Oke, selanjutnya gue bakal mereview vlog dari kelompok 2. Pembahasan mengenai pembuatan sistem otomasi dispenser menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560. Kelebihannya, kualitas suara sepanjang video ini sangat baik dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai materinya. Penjelasan dari kelompok 2 mengenai setiap rangkaian yang dibuat itu sangat lengkap. Yang ketiga, pembicara menyampaikan atau menyebutkan dengan lengkap nama dari bahan yang digunakan khususnya pada rangkaian driver relay, seperti transistor 2N2222 jenis NPM. Untuk kekurangannya sendiri, pengambilan video seharusnya lebih kompak, mereka mau landscape atau portrait, agar lebih selaras saat digabungkan dan lebih enak untuk dilihat. Lalu untuk segi materi, dalam video disebutkan AM7805, LM324, dan juga LM339. Namun tidak dijelaskan fungsinya untuk apa. Mungkin kedepannya dapat dijelaskan secara singkat sehingga viewer memiliki gambaran. Lalu yang terakhir, dalam penjelasan langkah-langkah kurang sampai ke viewer, karena hanya secara lisan tanpa adanya gambar atau video singkat. Mungkin kedepannya dapat ditambahkan potongan video atau gambar dalam langkah pengerjaannya. Oke, selanjutnya review vlog kelompok 5, pembahasan mengenai otomasi bidang manufaktur. Kelebihannya yang pertama, konsep yang dipilih sangat menarik, yaitu wawancara dengan konsep berita. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai materi. Penjelasan kelebihan dan kekurangan otomasi bidang manufaktur cukup baik, karena dilengkapi juga dengan contohnya, meskipun tidak semua poin. Lalu yang ketiga, pembicara menyampaikan cukup banyak contoh dari mesin otomasi yang ada di pabrik tersebut, dan juga hasil dari mesin tersebut. Kekurangan dari vlog kelompok 5 ini, yang pertama, kualitas gambar dari video kelompok 5 ini kurang baik. Mungkin pencahayaannya perlu diatur saat pengambilan video sehingga hasil gambar lebih jelas. Lalu untuk materinya, penjelasan dari cara kerja setiap mesin itu masih kurang jelas, dan juga dipengaruhi oleh suara yang terlalu pelan. Lalu yang terakhir, adanya penyebutan 3D printing pada video proses mesin CNC. Mesin CNC tersebut, nah di sini kita dikasih lihat proses 3D printing menggunakan mesin CNC. 3D printing itu harusnya dengan mesin 3D printer yang dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 8. Karena mesin CNC termasuk ke dalam subtractive manufacturing, sedangkan 3D printer masuk ke dalam additive manufacturing. Tentu dua hal ini sangat berbeda. Oke, selanjutnya review dari vlog kelompok 9, penerapan IoT pada smart home. Kelebihannya, yang pertama, jalannya video cukup menarik karena adanya gambar-gambar dan juga cuplikan video penggunaan alat. Lalu untuk materi, pembicara menyampaikan dengan baik bagaimana cara penggunaan perangkat elektronik pada smart home. Lalu yang ketiga, pembicara menyampaikan cukup banyak contoh-contoh dari penggunaan IoT ini pada smart home. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, durasi dari video kelompok 9 ini menurut saya terlalu singkat, yaitu hanya sekitar 7 menit yang seharusnya adalah sekitar 10 menit. Lalu untuk materinya, dalam video disebutkan 5 cara penggunaan IoT pada smart home. Namun contoh yang diberikan hanya 2, yaitu menggunakan handphone dan juga fingerprint. Mungkin beberapa contoh dari handphone dapat diganti dengan 3 cara lainnya. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai cara kerja IoT pada smart home ini menurut saya kurang dijelaskan secara maksimal. Mungkin dapat ditambahkan alur cara kerja dari IoT ini agar viewer lebih paham dan juga memiliki gambaran bagaimana cara kerja dari IoT ini.
Berikut adalah tabel penilaian untuk setiap kelompok. Sekian vlog dari gue. Thank you.